Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bima. NIM saya 0523682245. Saya dari UT Ambon, Pokjar 6 Lea. Di sini saya akan buat tugas ERD dalam mata kuliah basis data. Mari kita lihat bersama-sama contoh kasusnya. Saya bacakan contoh kasusnya. Contoh kasusnya, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, jadi di sini saya akan, karena pertanyaannya buatlah sebuah ERD, maka di sini saya akan bikin ERD atau entity diagramnya menggunakan draw.io. Mari kita buat. Anjay. Oke, jadi ini contoh diagram yang sudah saya buat. Tadi karena pas pembuatan nggak direcord ya teman-teman. Jadi ini contoh diagram yang sudah saya buat. Kita ambil contohnya ini dari contoh kasusnya. Contoh kasusnya ini kasusnya ada di mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke. Untuk mengikuti langkah-langkah pembuatan ERD-nya, langkah pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Yakni entiti terkait contohnya seperti mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk langkah kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Atribut. Jadi atribut ini di sini saya taruh di yang bulatan di atas ini. Ini atributnya. Contohnya seperti mahasiswa. Mahasiswa itu atributnya atau kaitannya atau identiknya kan mahasiswa itu dengan NIM, nomor induk mahasiswa. Ini NM ini nama mahasiswa. Begitupun dengan mata kuliah. Mata kuliah pasti ada kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Terus begitupun dengan dosen. Dosen ada nomor induk dosen dan nama dosennya. Kemudian untuk menentukan langkah ketiga ini mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Nah, karena langkah ketiga ini menentukan relasi itu adalah sebuah hubungan. Jadi misalkan mahasiswa hubungannya dengan mata kuliah, begitupun dengan dosen. Seperti contohnya mahasiswa hubungannya dengan mata kuliah. Berarti mahasiswa dengan mata kuliah ada hubungannya, mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, jadi hubungannya itu mengambil, biar dia lebih lekat mahasiswa antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, untuk lebih mudah kita memahaminya, di sini saya menggunakan tabel dengan matriks ditaruh di sisi-sisi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi di tengah ini saya menaruh tabel matriks, di sini mengambil, karena yang melekatkan antara mahasiswa dengan mata kuliah itu mengambil. Seperti mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mengambil mata kuliah itu. Begitupun dengan dosen. Dosen ini kalau dieratkan atau dilekatkan sama mata kuliah, berarti dia mengajar. Seperti dosen mengajar mata kuliah ini, dosen mengajar mata kuliah itu. Maka saya menaruh label matriks itu di antara mata kuliah dan dosen. Nah, untuk langkah keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kan mahasiswa ini sebutannya disebut banyak sebutannya ya. Jadi mahasiswa ini bisa mengambil banyak mata kuliah. Mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Tapi dosen hanya mengajar satu mata kuliah. Maka di sini kita akan menyambungkan antara dari, jadi ini mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan dosen
mengajar satu mata kuliah. Berarti ini dari banyak ke banyak, ini dari satu ke banyak. Nah, untuk langkah kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut Premkey. Nah, untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi, kan mahasiswa banyak dan mata kuliah juga banyak. Kita ambil dari ini dari banyak ke banyak. Nah, maka Premkey ini adalah entitas yang cukup unik, dimana dia itu seperti atribut yang harus ada. Jadi kan ini kita ngambil dari mahasiswa ke mata kuliah, dari banyak ke banyak, dan yang harus ada tuh contoh seperti di sini kita ganti ke registrasi mata kuliah, dan yang harus ada juga itu NIM. Jadi ini registrasi dari mata kuliah. Jadi yang Premkey-nya itu kan wajib dimiliki. Yang wajib dimiliki mata kuliah berarti registrasi mata kuliah. Yang dimiliki mahasiswa itu NIM. Dan yang harus dimiliki dosen itu nama mata kuliah dosen tersebut yang diajarkan oleh dosen. Nama mata kuliah yang dosen ajarkan. Berarti di sini kita isi dengan, kan mata kuliah pasti memiliki kode. Jadi kita isi dengan yang berkaitan, yang wajib ada di dosen itu kode mata kuliah. Ya. Jadi seperti ini contoh diagram ERD-nya yang saya buat pada contoh kasus yang sudah saya tadi bacakan di awal. Oke, jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan masih kurang jelas atau kurang banyak lah, masih kurangnya, karena saya juga di sini masih sama-sama belajar. Saya juga masih ingin tahu kepada yang lebih tahu, terkhususnya dosen yang mengajar mata kuliah ini. Saya mohon arahannya apabila ada kesalahan. Terima kasih.